Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Subhan Maulana Ibrahim, NIM I1E0244141, Pendidikan Jasmani Universitas Jenderal Sudirman. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian kurikulum menurut pemahaman mahasiswa. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang sistematis dan terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mencakup materi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang disusun untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berfungsi sebagai paduan bagi guru dan pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran yang efektif dan efisien. Kurikulum juga membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dalam sehari-hari. Kurikulum disusun berdasarkan berbagai pendekatan, seperti kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum berbasis mata pelajaran, atau kurikulum berbasis proyek. Kurikulum yang efektif harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan pengembangan zaman, serta harus dapat diadaptasi dengan perubahan kebutuhan kondisi masyarakat. Dan yang kedua, unsur-unsur utama dalam kurikulum. Unsur-unsur utama dalam kurikulum adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, termasuk kompetensi dan keterampilan yang ingin dikembangkan pada peserta didik. 2. Materi, isi pembelajaran yang akan disampaikan, termasuk topik, konsep, dan keterampilan yang relevan dengan tujuan. 3. Metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi seperti ceramah, diskusi, proyek, atau eksperimen. Evaluasi, proses penilaian untuk mengukur mencapai tujuan yang efektivitas kurikulum, termasuk metode penilaian dan kriteria keberhasilan. 5. Kegiatan pembelajaran, aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik untuk tujuan pembelajaran, seperti membaca, menulis, berdiskusi, atau melakukan eksperimen. 6. Sumber belajar yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, seperti buku teks, teknologi, atau sumber daya lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada tujuan kurikulum dalam pendidikan. Tujuan kurikulum dalam pendidikan adalah mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik, seperti mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi peserta didik. Mengembangkan kompetensial. Kurikulum membantu mengembangkan kompetensi peserta didik, seperti kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan komunikasi efektif. Meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan struktur dan panduan yang jelas untuk proses pembelajaran. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan pendidik peserta didik dan perkembangan zaman sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan efektif dan bermanfaat bagi peserta didik. Berikut
beberapa alasan mengapa relevansi kurikulum penting. 1. Memenuhi kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dapat membantu mereka mengembangkan potensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. 2. Menghadapi tantangan zaman. Kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dapat membantu peserta didik menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat seperti perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum yang relevan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan pembelajaran yang bermakna dan efektif bagi peserta didik. 4. Mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Kurikulum yang relevan dapat membantu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan dengan memberikan mereka keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses. Contoh sederhana penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah. Contoh sederhana penerapan kurikulum di sekolah. Tujuan: siswa dapat memahami konsep habitat dan adaptasi hewan serta dapat mengidentifikasi contoh-contoh hewan yang hidup di habitat tersebut. Materi: guru mengajarkan tentang berbagai jenis habitat, hutan, gurun, laut, dan berbagai hewan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Metode: guru menggunakan metode ceramah, diskusi, dan kegiatan lapangan seperti kunjungan ke kebun binatang atau penanaman tanaman untuk habitat tertentu. Evaluasi: siswa dinilai melalui tes tertulis dan proyek yang mengharuskan mereka berbuat laporan tentang habitat dan adaptasi hewan tertentu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.